Semua catatan ini yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kenapa harus nunggu ganti rezim? Kalau memang Anda punya data-datanya, ya, dan semua catatan itu ada, ya bongkar aja sekarang. Tunjukkan kebenaran yang ada, jangan disembunyi-sembunyikan. Atau jangan-jangan ini hanya gertakan semata, nggak ada bukti. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai Komisaris Utama Pertamina 2019-2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina. Macan ompong memang. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kenapa harus ganti rezim dulu? Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Jadi yang membongkar kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun itu Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Sekali lagi Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Tapi anehnya bukan Ahok ya. Ahok pula yang seperti mendapatkan nama dan menjadi seolah-olah seperti pahlawan kesialan dari kegelapan. Iya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, Kejagung membongkar kasus korupsi yang ada di Pertamina ya kan guys. Kalian tahu sendiri lah ya kan. Dan ya, paling lucunya ya kan, yaitu Ahok. Ketika Kejagung membongkar kasus korupsi yang ada di Pertamina, Ahok muncul seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan ya kan. Dia koar-koar seolah dia yang membongkar semuanya ya kan. Tapi sebenarnya Ahok ini adalah orang yang gagal menjalankan tugasnya sewaktu menjadi komut di Pertamina ya kan guys. Karena apa ya kan, setelah terbongkarnya kasus ini barulah Ahok koar-koar ya kan. Seolah-olah dia tahu ya semua yang korupsi di Pertamina itu ya guys. Aduh, Ahok ya muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan ada juga berita ya, katanya Erick Thohir dan Boy Thohir mendapatkan 50 miliar per bulan ya kan dari kasus korupsi ini. Benar apa tidaknya Allahu alam. Kita tunggu aja berita selanjutnya. Tapi apapun lah, kita simak dulu video ini. Semua catatan ini yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kenapa harus nunggu ganti rezim? Kalau memang Anda punya data-datanya, ya, dan semua catatan itu ada, ya bongkar aja sekarang. Tunjukkan kebenaran yang ada, jangan disembunyi-sembunyikan. Atau jangan-jangan ini hanya gertakan semata, nggak ada bukti. Kalau memang benar-benar punya data, buktikan secara terbuka, buka-bukaan, bongkar semuanya datanya yang ada. Agar semuanya kelihatan siapa pelaku-pelaku korupsi di Pertamina dengan jelas. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai Komisaris Utama Pertamina 2019-2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak. Masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah
Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat, Bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Gagal. Jadi yang membongkar kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun itu Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Sekali lagi Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Tapi anehnya bukan Ahok pula yang seperti mendapatkan nama dan menjadi seolah-olah seperti pahlawan kesiangan dari kegelapan. Ahok dengan nada tinggi dan gaya marah-marahnya ikut pula menghajar para tersangka yang awalnya berjumlah 7 orang itu, lalu bertambah menjadi 9 orang, dan bukan mustahil masih akan terus bertambah lagi. Seolah-olah dia pula yang sudah berjasa besar membongkar kasus mega korupsi ini. Padahal dia mestinya termasuk orang yang harus bertanggung jawab atas terbongkarnya kasus ini. Apa saya bilang, orang-orang ini tak pernah mau mendengarkan apa yang saya katakan dulu. Mereka tak takut kepada saya karena saya tak bisa memecat mereka. Begitulah kira-kira keluhan dari Ahok. Ahok merasa heran kenapa mereka ini bisa dipertahankan menjabat di Pertamina. Kali ini Ahok seperti mencoba mengarahkan panahnya ke petinggi yang ada di atasnya. Entah siapa lagi yang sedang disasar oleh Ahok, menterikah atau presiden pada masa itu. Entahlah. Padahal orang juga bisa balik bertanya, kenapa Ahok bisa menjadi komisaris utama di Pertamina kalau bukan karena jaringan kekuasaan yang dimilikinya. Sama saja sebetulnya, tapi Ahok merasa perlu menunjukkan apa yang sudah ia perbuat setelah kasus mega korupsi di Pertamina itu dibongkar Kejagung. Wajar saja orang seperti Hotman Paris Hutapea sebagai orang yang mengerti hukum dan posisi seseorang dalam suatu perusahaan tabi juga melihat kelakuan Ahok yang marah-marah setelah Kejagung membongkar kasus mega korupsi di Pertamina itu. Bagi Hotman Paris, mestinya Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus ini. Tahu atau tidak tahunya dia dengan kasus ini. Lebih hebat lagi kalau dia mau mengembalikan semua gaji miliaran rupiah yang pernah diterimanya sebagai komisaris utama di Pertamina sejak November 2019 sampai Februari 2024. Masa-masa di mana mega korupsi itu justru mengganas, yakni periode 2018-2023. Bukan respon marah-marah seperti yang dia tunjukkan itu seolah-olah dia pula yang sudah berjasa membongkar kasus mega korupsi itu. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu
setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Ya. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, ahok kamu. Ya. Lalu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan, saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Berbeda dengan Ahok, Sudirman Said yang juga pernah di Pertamina dan Menteri ESDM di era Presiden Jokowi terlihat lebih tenang dan rendah hati. Ia tak seperti Ahok yang sok-sok bersih dan mau seolah-olah membongkar pula mega korupsi di Pertamina ini seperti apa yang sedang dibongkar Kejagung. Sudirman Said lebih dulu dibandingkan Ahok dan tak selama Ahok pula di Pertamina. Di Pertamina, Sudirman Said hanya sebagai staf ahli tahun 2008-2009 dan sebagai Menteri SDM menjabat kurang dari 2 tahun. Ia turut menggasak apa yang diistilahkan mafia migas kala itu. Kerjanya belum selesai kala itu katanya. Makanya tak terlalu heran kalau saat ini terjadi lagi dengan gaya baru dan lebih brutal. Dilakukan oleh anak-anak muda terpelajar pula. Ini yang membuatnya tak habis pikir dan sulit menganalisis lebih mendalam, apalagi marah-marah seperti gaya Ahok itu. Tapi baik Ahok maupun Sudirman Said seperti punya satu kesamaan, yakni panahnya diarahkan kepada Presiden Jokowi sebagai presiden ketika itu. Meski tak disebutkan secara terang benderang, aroma Pilpres masih belum sirna. Baik 01 yang 24% maupun 03 yang 16% masih sama kalau soal Jokowi. Apapun yang buruk di masa lalu, itu adalah karena Jokowi. Dan apapun yang baik di masa lalu, tak pernah diakui sebagai peran dari Jokowi. Kendati mereka ini orang yang karena Jokowi pula menikmati manisnya kekuasaan. Mahfud MD pun juga berpikir bahwa Kejagung berani mengusut kasus ini karena sinyal yang kuat dari Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Tapi anehnya Prabowo pun masih dianggap di bawah bayang-bayang Jokowi hanya karena Prabowo menghormati Jokowi sebagai pendahulunya. Memang banyak yang aneh akhir-akhir ini dari para lawan politik melihat situasi yang berlangsung saat ini. Orang yang dikritik terus bergerak maju sambil terus berbenah, sementara mereka yang mengkritik duduk di tempat dan berpikir sebagaimana dulunya dan tak kunjung berubah. Boy Thohir dan dugaan korupsi BBM. Kejagung gak main-main. Selamat datang di negeri sulap. Di sini harga minyak bisa naik turun sesuka hati. Pejabat bisa berubah haluan lebih cepat dari cuaca. Dan duit negara, itu bisa lenyap begitu saja. Hampir 1.000 triliun rupiah menguap. Bukan recehan. Dan siapa yang disebut-sebut sebagai dalangnya? Salah satu nama besar, Boy Thohir. Di negeri ini, minyak bukan cuma buat kendaraan, tapi juga buat melicinkan urusan. Modusnya ciamik, impor RON 90, bayar seolah-olah RON 92, lalu dioplos supaya tampak premium. Yang premium bukan cuma BBM-nya, tapi juga keuntungannya tentu saja masuk kantong oknum. Sementara rakyat disuguhi harga yang makin mencekik, negara menanggung rugi. Tapi kali ini, Kejagung pasang rem tangan. Gak peduli seberapa tebal dompet atau seberapa besar namanya. Jika terbukti bersalah, Boy Thohir tak lagi di puncak bisnis, melainkan di ujung tanduk hukum. Ini bukan drama sinetron, ini realita korupsi kelas kakap. Wow, ya kalau benar ya kan Erick Thohir dan Boy Thohir terlibat dalam kasus korupsi Pertamina ini ya guys, ya betapa gemparnya Indonesia ya kan guys.
Tapi ya masih kita tunggu-tunggu sebenarnya berita yang lebih betul-betul akurat ya kan. Karena ya belum saya lihat di TV-TV juga keluar beritanya kalau Erick Thohir juga terlibat ya kan. Tapi masih kalau di saat kata TikTok ini masih beredar video-video yang gimana ya kan. Nggak tahu antara daripada musuh ataupun yang nggak suka sama Erick Thohir gitu yang buat video berita bohong atau gimana gitu ya kan. Kita tunggu saja dulu ya kan. Kalau benar-benar ya terlibat ya pasti Pak Prabowo akan pecat juga, penjarakan juga Erick Thohir ya kan guys. Enggak, Pak Prabowo ini enggak pandang bulu ya kan. Nah guys, untuk Ahok ya benar ya. Ahok kemarin kan jadi komod ya, kerjaannya apa gitu kan. Kok sekarang setelah Kejagung membongkar semua kejahatan yang ada di Pertamina, muncullah Ahok keluar seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Ini ada apa dengan Ahok? Masa mau tunggu ganti rezim dulu untuk membongkar semua ini? Kan sekarang pun bisa gitu kan. Menyerahkan siapa yang benar-benar Ahok itu merasa yang terlibat gitu ya kan. Silahkan serahkan ke Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo ya yang menurut saya korupsi ataupun gimana gitu ya kan. Serahkan aja gitu ya kan. Bongkar semuanya. Nggak usah lah serahkan ke Pak Prabowo, bongkar aja. Di media sosial ini ya pastilah Pak Prabowo mendengarnya. Kita harus apresiasi ya kerjaan Kejagung, mantap luar biasa pokoknya ya kan. Semua dibongkar, kasus-kasus besar ya mega korupsi dibongkar ya kan guys. Dan luar biasa, aku sangat-sangat bangga dengan presiden kita Pak Prabowo Gibran ya kan. Dalam masa beberapa bulan memimpin sudah bisa dibilang mempenjarakan, menangkap para koruptor kelas kakap di Indonesia ini ya kan guys. Dan kata Pak Mahfud MD ya kan guys, sebenarnya negara kita ini kaya ya kan. Seandainya ya kan pemerintah bisa ya menutup celah-celah korupsi di bagian pertambangan ini ya kan, maka rakyat Indonesia di setiap kepalanya bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja guys. Luar biasa ya kan. Itu baru dari pertambangan, belum pertanian, perhutanan, dan perikanan semuanya ya kan. Bahkan kalau semuanya mungkin kita bisa dapat 50 juta per bulan dalam hanya dengan goyang kaki, nggak kerja gitu ya kan. Ya tapi kita doakan sajalah untuk pemerintahan Prabowo Gibran, semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi ini. Tapi intinya satu ya guys, sebelum undang-undang perampasan aset korupsi ini disahkan, maka akan muncul lagi para koruptor yang lainnya. Karena ya kita tahu sendiri lah ya kan, takutnya nanti ini yang dapat hukumannya ringan gitu ya kan, sudah korupsi merugikan negara sebesar 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun, di penjaranya 10 tahun nanti kan. Aduh, tapi nggak mungkin lah kalau di tangan Pak Prabowo. Aku yakin nggak mungkin. Tapi kalau setakat hukuman 20 tahun penjara, aduh, masih nggak cukup guys, nggak cukup. Dihukum seumur hidup pun nggak cukup, terkecuali disita aset-asetnya. Nah, itu baru ya, kembalikan ke negara gitu ya kan. Nah guys, apapun tanggapan kalian tentang Ahok di sini ya kan, tentang Erick Thohir, Boy Thohir, kalian silahkan komen. Kalau kalian gimana menurut kalian tentang Erick Thohir, apakah benar-benar terlibat atau gimana? Silahkan komen juga di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.